menggali sepenggal sejarah wisata religi Syekh Muhammad Sholeh yang dimakamkan di Gunung Santri. Alhamdulillah. Barokah. Inilah tempat kedua setelah kita mengunjungi Sultan Banten. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa ya dari wisata religi bersama aktivis wartawan mengajak masyarakat Desa Cipumur, dan alhamdulillah terlaksana. Ayo Kang Kumis. Amin. Gunung Santri merupakan sejarah satu bukit dan nama kampung yang ada di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Daerah ini berada di sebelah barat laut daerah pantai utara 7 km dari kota Cilegon. Letak Gunung Santri berada di tengah keliling gugusan gunung-gunung yang memanjang, dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk yaitu Gunung Gede. Di puncak Gunung Santri terdapat makam seorang wali yaitu Syekh Muhammad Sholeh. Jarak tempuh dari kaki bukit menuju puncak berjarak 500 meter. Hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kampung di sekitar Gunung Santri antara lain Kejangkungan, Lumajang, Ciranggon, Beji, Gunung Santri, dan Pangsoran. Di kaki bukit sebelah utara di Kampung Beji terdapat masjid kuno yang seumur dengan Masjid Banten lama yaitu Masjid Beji, yang merupakan masjid bersejarah yang masih kokoh tegak berdiri sesuai dengan bentuk aslinya sejak zaman Kesultanan Banten yang kala itu Sultan Hasanuddin memimpin Banten. Syekh Muhammad Sholeh adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu, beliau menemui Sultan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin pada masa itu penguasa Cirebon. Dan Syekh Muhammad Sholeh diperintahkan oleh Sultan Syarif Hidayatullah untuk mencari putranya yang sudah lama tidak ke Cirebon, dan sambil berdakwah yang kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Sesuai ketelatenannya, akhirnya Syekh Muhammad Sholeh pun bertemu Sultan Hasanuddin di Gunung Lempuyang, dekat Kampung Merapit, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara, yang terletak di sebelah barat pusat kecamatan, yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memaparkan maksud dan tujuannya, Sultan Hasanuddin pun menolak untuk kembali ke Cirebon. Alhamdulillah, pemandangan yang sangat indah. Sebelum kita berjarah, mudah-mudahan saja sampai kita menunggu teman lancar. Ayo Kang Kumis. Nah,
para jamaah pun nampaknya ada beberapa yang memang kecapean. Nah ini tuh terpaksa istirahat dulu. Tuh lihat semua kecapean karena kedekatannya dengan ayahanda Sultan Hasanuddin yaitu Syarif Hidayatullah. Akhirnya Sultan Hasanuddin pun mengangkat Syekh Muhammad Sholeh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat dengan julukan Cili Karen karena berhasil dengan pertanian, dengan mengelola sawah untuk hidup sehari-hari dengan julukan sawah Sideruk yang berada di Blok Beji. Syiar agama Islam yang dilakukan Sultan Hasanuddin mendapatkan tantangan dari Prabu Ucuk Umun karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulau Sari atau Gunung Karang dan Pulau Panaitan ujung kulon. Karena semakin kehilangan pengaruh dan menentang Sultan Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago dan sebagai taruhannya akan dipotong lehernya, tantangan Prabu Pucuk Umun diterima oleh Sultan Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Sholeh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Sholeh yang bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan dua ayam jago tersebut berlangsung seru, namun akhirnya ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin yang menangkan pertarungan dan membawa ayam jago tersebut ke rumahnya. Ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Sholeh. Sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin, akibat kekalahan adu ayam jago tersebut, Prabu Ucuk Umum pun tidak terima dan mengajak berperang. Sultan Maulana Hasanuddin mungkin sedang naas. Pasukan Prabu Ucuk Umum pun kalah dalam peperangan dan mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitas sebagai mubalik dan menyiarkan agama Islam kembali. Keberhasilan Syekh Muhammad Sholeh dalam menyebarkan agama Islam di pantai utara Banten ini didasari rasa keikhlasan dan kejujuran dalam menanamkan tauhid kepada santrinya. Semua itu patut diteladani oleh kita semua, oleh generasi penerus untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Beliau wafat pada usia 76 tahun dan beliau berpesan kepada santrinya, jika ia wafat untuk dimakamkan di Gunung Santri dan di dekat makam beliau terdapat pengawal sekaligus santri Syekh Muhammad Sholeh, yaitu makam Malik, Israil, Ali, dan Akbar yang setia menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Syekh Muhammad Sholeh wafat pada tahun 1550 Hijriah atau 958 Masehi. Jalan menuju makam waliullah tersebut mencapai kemiringan 70-75 derajat sehingga membutuhkan stamina yang prima untuk mencapai tujuan. Jika akan berziarah, jarak tempuh dari tol Cilegon Timur 6 km ke arah utara Bojonegara. Jika dari kota Cilegon melalui jalan X Matahari Lama sekarang menjadi Gedung Cilegon Trade Center 7 km ke arah utara Bojonegara. Disahirkan dari buku Gunung Santri Objek Wisata Religi. سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين
tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin khususan